Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang, Mitra Buana dan saudara pendengar. Salam jumpa dalam acara live talk show Ngopi Sore, ngobrol pintar soal reproduksi dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen bersama saya Rara Anggita. Ngopi Sore untuk edisi hari ini Senin 5 Juli 2021 akan membahas tema mengenai bagaimana cara mengetahui kesuburan pria dan wanita bersama RSIA Restu Ibu Sragen. Dan sudah hadir bersama kami Kepala Instalasi Klinik Fertilitas Indonesia RSIA Restu Ibu Sragen, Dr. Oni Wiratama SPOG. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 0271 890 799, line SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Sekali lagi Anda bisa ikut bergabung bersama kami hari ini melalui line telepon 0271 890 799, line SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Anda juga bisa menyimak Ngopi Sore untuk hari ini melalui live streaming kami di buanaasisragen.co.id. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai bagaimanakah cara mengetahui kesuburan pria dan wanita sebagai tema kita untuk hari ini, Mitra Buana dan pendengar. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang telah hadir di studio. Ada Bapak dan juga Ibu nih, karena di sini leadernya ada Pak Dr. Oni nih. Tara pengen sapa dulu, ada Kepala Instalasi Klinik Fertilitas Indonesia RSIA Restu Ibu Sragen, Dr. Oni Wiratama SPOG. Apa kabar? Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, semoga kita di era pandemi ini tetap sehat, dan nanti kalau kita sudah lewati pandemi kita tetap bisa bermanfaat. Amin. Ya. Dr. Oni Wiratama SPOG, ini ada pasukannya yang di sini ya, bisa dikenalkan ya? Ya, jadi di sini sebelumnya mungkin tadi kita ngulik sedikit. Jadi Klinik Fertilitas Indonesia ini adalah salah satu unit usaha dari Morula Indonesia, di mana di setiap pelosok itu sudah ada klinik fertilitas termasuk di Sragen. Nah, kebetulan di Sragen rumah sakit kami di Restu Ibu Sragen ditunjuk untuk menjadi perpanjangan tangan dari Morula Indonesia. Ya, di sini kami berempat dari Morula, ada perwakilan Mas Erwin dari Morula Jogja, kemudian dari tim kami di sini di Sragen ada Bidan Wulan untuk membantu biasanya kalau pasangan suami istri yang menanyakan perjanjian jadwal, kemudian pemeriksaan, paket-paket program hamil akan dibantu oleh beliau. Dan ini juga bersama dengan Dokter Indah kemudian dari manajemen rumah sakit perwakilan. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mengenai klinik fertilitas ataupun manajemen ataupun program-program apa yang ditawarkan, mungkin bisa saling membantu menjawab. Gitu, Mbak Rara. Ya. Dokter Oni nih, bagaimana sih Dok pasangan ini bisa didefinisikan tidak subur? Ini memang tema kita untuk hari ini adalah mengenai kesuburan begitu ya. Betul. Atau mungkin dijelaskan dulu kesuburan itu seperti apa sih gitu maksudnya? Oke, jadi memang ini topik yang seperti fenomena gunung es, karena kesuburan ini mungkin di masyarakat tidak banyak yang membicarakan secara terang-terangan, karena mungkin satu menjadi mitos, mungkin menjadi malu, dan mungkin yang muncul di permukaan sepertinya orang yang tidak subur sedikit, padahal mungkin yang di bawah mungkin banyak yang membutuhkan bantuan. Nah, kesuburan sendiri itu kita sebut di dunia medis namanya infertilitas. Jadi dari kata in tidak, fertilitas tidak subur. Jadi memang tidak suburan itu kita bisa bagi menjadi dua, primer dan sekunder, di mana kalau primer itu pada pasangan yang belum pernah sama sekali hamil, Mbak Rara. Jadi dia menikah satu tahun. Padahal seharusnya 1 tahun itu dengan hubungan yang teratur, tinggal serumah, dan jika hubungan tanpa alat pengaman, mau KB hormon atau mau KB kondom atau yang lain, berhubungan teratur, tapi sampai setahun menikah kok belum hamil-hamil. Itu kita bilang infertilitas primer. Primer artinya tidak pernah mendapatkan kehamilan yang benar-benar bertahan sampai usia kehamilan cukup sampai dilahirkan. Nah,
jika sudah pernah mendapatkan anak pertama, tapi anak kedua belum, lama sekali, itu kita bilang infertilitas sekunder. Jadi memang kita bagi dua, primer untuk sama sekali belum pernah berhasil hamil, sekunder sudah pernah berhasil sekali, tapi untuk mendapatkan yang berikutnya kesulitan. Nah ini yang kita bagi. Jadi untuk edukasi juga. Jadi kami hadir di Sragen selain untuk program tadi juga meluruskan edukasi tentang kesuburan yang benar dari sisi medis tentunya. Jadi tidak melenceng kemana-mana. Dan tadi yang perlu diingat untuk infertilitas ini syarat mutlaknya adalah tinggal serumah, berhubungan rutin, dan tanpa pengaman. Mohon maaf kalau misalnya ada pasangan tinggal serumah tapi tidak pernah berhubungan, kita jadi bisa mengeksklud atau kita bisa mengeluarkan dari kriteria karena persyaratannya harus mutlak itu. Gitu Mbak Rara untuk mungkin kesuburan sesuai dengan kondisi itu ya Dok ya, yang harus dicek ya Dok ya. Hamil makin tinggi. Nah, ini tadi ada yang namanya infertilitas primer dan juga sekunder. Ini faktor apa saja Dok yang menyebabkan ini terjadi gitu? Tentunya kalau pasangan berarti kita bilang suami dan istri. Jadi dikatakan di literatur suami menyumbang saham. Saham itu artinya dalam tanda petik suatu keberhasilan dalam kehamilan itu dari pihak suami 40%, dari pihak istri 40%. Nah, kalau sama-sama bagus, sisanya 20% itu yang tidak bisa kita jelaskan. Unexplained infertility. Jadi all suaminya bagus, spermanya tidak ada masalah, kemudian istri bisa membentuk terjadi ovulasi tapi kok nggak hamil-hamil setahun 2 tahun. Nah ini unexplained. Nah ini secara medis kita kelompokkan ke sana. Jadi nanti program yang tepat sesuai dengan ini apa. Kalau suaminya ada masalah sperma bagaimana? Kalau istri ada masalah ovulasi bagaimana? Atau istri ada masalah di saluran telur yang tersumbat atau bengkak, nanti programnya akan pasti berbeda. Jadi itu yang perlu kita lihat, 2 faktor, suami dan istri. Jadi kalau bisa ya untuk program kehamilan itu dua-duanya diperiksa. Nah ini kan juga sambil saya menegaskan juga kadang-kadang seorang perempuan selalu ditekan untuk periksa, tapi kadang-kadang lupa bahwa laki-laki juga memegang peranan. Nah jadi sekarang kadang-kadang kita balik. Jangan memegang atau jangan memeriksa istri sebelum suami mau diperiksa. Karena kadang-kadang kan suami itu egonya terlalu tinggi, merasa ini mewakili suami-suami nih berarti. Bukan. Aku kan sehat-sehat aja. Ya? Nah, nanti kita bahas nih sebenarnya yang parameter suburnya suami itu apa? Bukan dari badan atletisnya atau bagaimana, itu bukan gitu Mbak Rara. Gitu ya. Jadi sekarang mesti kita juga harus membuka ini ya pandangan kita bahwa kalau belum hamil sampai mungkin tadi kan 1 tahun itu minimal atau berapa? Minimal 1 tahun. 1 tahun jika kesemuanya baik. Jadi gitu memang tadi itu persyaratan itu kalau gampangannya istri itu tiap bulan bisa mens. Itu persyaratan yang paling minimal. Oh, berarti dia subur nih. Karena kalau misalnya mohon maaf dia tidak bisa mens tiap bulan, nah berarti ada sesuatu gangguan. Mungkin ovulasinya atau kesuburannya terganggu. Nah, itu mungkin kita bisa lebih cepat Mbak Rara, nggak nyampe 1 tahun. Mungkin 6 bulan dia, Dok saya mennya tidak teratur. Nah, saya bingung menentukan kapan saya harus berhubungan yang sesuai masa subur. Nah itu kita bisa ibu bapak kita cek kalau memang ibu bapak memenuhi syarat untuk satu dari yang alami dulu. Jika memang belum bisa alami, kita naik kelas mungkin sampai ke inseminasi, tapi dengan persyaratan yang ketat ya. Maksudnya supaya keberhasilannya meningkat gitu Mbak Rara. Nah jadi harus prianya juga mau ikut ini ya, diperiksa juga kita gitu ya. Tidak hanya wanitanya saja kalau gitu ya. Ini sekarang juga harus dibuka nih seperti itu. Untuk ini ya berarti ya. Selanjutnya untuk pemeriksaannya nih apa saja sih Dok yang harus dilakukan Dok? Jadi kita mulai dari pria dulu. Pemeriksaan yang paling dasar adalah analisa sperma. Jadi yang sering saya tekankan saat di meja konsultasi bahwa air mani itu berbeda dengan sperma. Bayangkan air mani itu adalah seperti santannya suatu minuman cendol dawet itu. Nah, santannya di atas tapi cendolnya di bawah. Bisa jadi air mani keluar. Tapi mohon maaf sperma mungkin tidak bisa didapatkan. Nah, keadaan seperti ini perlu dibantu karena mau berhubungan berapa kali pun kalau mohon maaf air mani ada tapi tidak ada sperma yang masuk menuju ke rahim, maka tidak akan terjadi pembuahan
selamanya. Oh. Karena mungkin satu, saat dia ejakulasi, mungkin air maninya keluar ke depan, tapi spermanya masuk ke dalam kandung Oh, kemih. bisa juga. Bisa. Oh. Atau yang kedua, air maninya bisa keluar, tapi spermanya tertahan di pabriknya, di gudangnya. Kalau laki-laki namanya testis. Nah, itu kadang-kadang seperti ini kita harus cari tahu kenapa. Itu dari pihak suami penting pemeriksaan sperma. Nah, pemeriksaan sperma itu ada 3 nanti, jumlah sperma, bentuk sperma, dan gerakan sperma. Nah, nanti kalau dari 3 parameter ini ada permasalahan, biasanya kami konsulkan ke dokter andrologi. Ya, mungkin ini juga mumpung di Buana Asri juga kita sampaikan bahwa di Rumah Sakit Ibu Anak Restu Ibu Sragen untuk program kehamilan, untuk nanti menelusuri kesuburan pria, kita juga ada dokter andrologi. Jadi dokter khusus kesuburan pria nih. Jadi dia akan nanti melakukan pemeriksaan pada organ atau alat kelamin pria. Oh, ini ada varikokel kah, atau tadi yang saya bilang mungkin ke arah sperma yang tidak keluar ke depan tapi malah balik seperti itu. Nah, kalau untuk pihak istri, syarat mutlaknya 1 bisa ovulasi, artinya ada sel telur yang matang tiap bulan bisa dikeluarkan yang nanti akan dibuahi. 2, saluran telur. Saluran telurnya harus tidak boleh tersumbat. Nah, itu kedua hal itu penting. Jadi kalau istri, mungkin kita bisa lakukan USG, ultrasonografi, itu biasanya dengan transvaginal. Mohon maaf, dari liang senggama kita masukkan alat untuk melihat, oh, ukuran rahim bagaimana, saluran telur bagaimana, dan keadaan kedua indung telurnya. Beberapa keadaan kita temukan dari pemeriksaan itu. Nah, tapi untuk melihat apakah saluran telurnya ini tersumbat atau lancar, itu kita lakukan namanya pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi. Kedua pemeriksaan ini di Rumah Sakit Ibu Anak Restu Ibu Sragen juga sudah bisa dilakukan. Jadi untuk paket pemeriksaan dasar, suami pemeriksaan sperma, istri pemeriksaan USG kandungan, dan HSG atau gampangannya rongsen saluran telur rahim, kita bisa tentukan dulu. Karena ini penting untuk mau program hamil yang tipe apa kira-kira, akan berbeda tiap-tiap keadaan gitu Mbak Rara untuk pemeriksaan dasarnya. Gitu ya. Dok, tadi kan kalau setahun ya Dok, ada juga Yes. yang menantikan sampai berpuluh-puluh tahun, misalnya 10 tahun, 15 tahun gitu nih. Yeah. Para pejuang garis 2 ini loh Yeah, Dok. betul. Ini ada nggak sih caranya atau solusinya seperti apa Dok? Oke. Seperti apa nanti? Jadi tadi ya kita kembali ke dasar. Selama 15 tahun itu sebenarnya masalah di siapa? Nah, kadang-kadang kan Bang Toyib nggak pulang-pulang. bisa jadi kita harus cari Iya, kulik lagi. betul. Sebenarnya selama 15 tahun ini, mohon maaf ya, ini kan yang kenyataan di lapangan. Biasanya kita mencari pertolongan ke belok-belok lah, ke pijat lah atau yang lain. Kita bukannya mendiskreditkan salah satu pihak, cuman kita bisa menjelaskan secara logika sebenarnya dan secara pemeriksaan. Oh, kenapa sebenarnya dia susah mendapatkan kehamilan. Jadi kalau misalnya memang dia memang sudah ada niatan untuk program kehamilan, artinya pegang dulu yang medisnya. Ajuvan atau tambahannya itu monggo asal dari dokter atau medis, sisi medis tidak ada hambatan gitu. Jadi kan sekarang mungkin seperti panik buying ya, semua pokoknya begitu, oke, zuriat bagus, semua beli zuriat. Ini kan satu contoh aja, zuriat gitu ya. Tapi banyak sekali hal-hal di masyarakat yang kita temui. Nah, artinya 15 tahun menikah, coba dicari dulu, jangan-jangan faktor suami. Selama ini mungkin yang diperiksa istri terus. Mungkin ini yang sering saya temui, kenyataan seperti itu Bu Mbak Rara. Jadi kita ketemu menikah berapa tahun, ternyata belasan tahun yang diperiksa hanya istri, diberi suplemen, diberi obat penyubur, tapi ternyata waktu ketemu sama kita sperma suami, mohon maaf tidak ada. Itu kan kita harus lebih banyak konselingnya, harus sampai apa nih kira-kira menyelamatkan. Kan karena umur itu juga berpengaruh. Semakin menunda kehamilan, nantinya genetik antara sperma yang dibawa oleh suami dan telur istri akan berbeda. Semakin tua akan beresiko. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya menikah di usia 35 tahun ke atas dan 35 tahun ke bawah, pasti genetikanya akan lebih baik yang 35 tahun ke bawah. Katakan usia tua menikah, yang paling mudah terjadi kecacatan genetik adalah Down syndrome. Jadi itu yang kita harus sampaikan juga. Nah, ini konseling seperti ini tidak bisa singkat, tapi harus dengan
pola nalar supaya bisa diterima. Jadi kalau sudah belasan tahun, puluhan tahun, mungkin 5 tahun, 3 tahun, mending dicari tahu kenapa. Dan yang saya tekankan sekali lagi, program kehamilan itu ya tidak ada yang menyatakan 100% kalau program pasti hamil. Itu yang perlu juga dikatakan, harus berkali-kali untuk menjalani program kehamilan. Kalaupun ada pasangan suami istri menikah langsung hamil, itu berarti memang beruntung dan memang dikaruniai dan memang itu semua tidak ada masalah gitu. Nah, jadi kalau misalnya bulan ini kok belum berhasil, bulan depan dicoba. Yang penting terukur. Oh, ini obat yang kemarin mungkin diganti obat yang lebih tinggi. Jadi ada progresnya. Nah, harapannya kalau memang sudah ada lama, selalu dievaluasi nih. Program hamil kemarin bagaimana? Sudah cek apa aja? Jangan-jangan ada yang terlewat. Kadang-kadang udah macam-macam, tapi yang tadi yang nyari saluran telur belum diperiksa. Jangan-jangan tersumbat ujung-ujungnya. Nah, itu kan kadang-kadang kasihan. Itu yang mungkin kita perlu balik pemeriksaan dasarnya. Yuk kita tekanin lagi gitu Mbak Rara. Makanya harus rutin tuh tadi ya dok. Betul. Ya, harus rutin, harus tiap harus konsultasi lagi ya, gitu rutin ya. dalam arti istirahat boleh. Misalnya dok ini saya belum berhasil, saya menstruasi lagi, bulan depan saya istirahat boleh. Jadi kita artinya tidak ngoyo. Ayo pokoknya tiap bulan harus dipaksa supaya subur, nggak gitu juga. Tubuh kan juga punya batasnya kan. Kalau misalnya oke, kita akan secara psikologis kalau belum berhasil kan pasti agak sempet down ya. Itu kita kasih dia untuk kontemplasi dulu, ya kan, dia bisa sama suami, ya istirahat. Jadi istilahnya kapan ibu siap, ayo lagi, gitu. Bisa ya, jadi ada waktu jeda pun nggak masalah. Boleh gitu. Mbak Rara, jadi nggak harus langsung gitu. Nah, ini tadi menarik ya, ketika usia 35 tahun ke atas, ini akan ada banyak sekali kecacatan untuk janin gitu ya. Tapi tidak semua ya. Oh gitu ya. Jadi yang menikah di atas 35 tahun baik-baik aja pun ada. Cuman kita harus nyampaikan. Nanti kita ngomong pasti baik, ternyata ada sesuatu kan pasti tidak baik. Jadi artinya sampaikan dulu yang terburuk adalah kemungkinan berapa persen nih. Nah, nanti kalau misalnya syukur ibu tidak masuk situ ya alhamdulillah, atau bapak tidak masuk situ alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada pun kita screening dari begitu garis 2, oke, apa aja yang perlu diperiksa kalau dengan resiko usia yang lebih tinggi gitu. Jadi usia tadi 35 ini patokan untuk seorang wanita atau pria dok? Kalau di wanita 35 tahun karena laki-laki cenderungnya ya, tapi tidak selalu ya. Sekarang karena gini ya, penyakit metabolik, penyakit gaya hidup, kencing manis dan segala macam itu kan mendera bukan saja orang sudah tua, tapi juga pada orang muda. Mungkin obesitas, gemuk, itu tentu saja mengaruhi fungsi kesuburan. Nah, kita berikan patokan itu, patokan pada umumnya 35 tahun pada perempuan. Tapi kalau laki-laki mungkin bisa sampai 40. Nah, gitu. Cuman yang perlu kita balik paradigmanya, mungkin sebelum menikah, kalaupun mau cek kesuburan pria dan wanita ataupun screening, kira-kira saya ada membawa sifat tertentu enggak kalau nanti saya kawin sama pacar saya, menikah sama pacar saya, nanti menurunkan sifat yang enggak bagus enggak untuk putra saya kan bisa seperti talasemia paling gampangnya. Jangan-jangan kita berdua nih enggak apa-apa nih. Tapi nanti anak kita mungkin bisa muncul sifat jelek kita kan bisa. Nah, gitu-gitu kesadaran akan kesuburan, kesadaran akan mulai kapan kira-kira mendeteksi dini, mungkin malah sebelum nikah lebih bagus. Jadi kita kasih 35 tahun tadi itu istilahnya top performanya lah gitu. Tapi sekarang ini juga banyak sekali variasinya. Kadang-kadang umur di bawah 35 cadangan telurnya sudah berkurang. Nah, kayak gini-gini kan kita melihat gejala apa, tanda apa yang dikeluhkan. Jadi kalau misalnya dia tidak ada keluhan, kita juga bingung. Kita juga harus nanya dulu. Kita akan bergerak atau bertindak kira-kira dia mempunyai tanda-tanda ke arah mana gitu Mbak Rara. Ini berarti untuk pasien juga harus jujur ya keadaan mereka gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Misalnya dia diet enggak sebelum hamil. Kadang-kadang dia diet ketat nih. Saking diet ketatnya, mohon maaf, mungkin jadi malnutrisi saat hamil kan bisa. Jadi kadang-kadang ada. Tapi memang diet itu memang memperbaiki kesuburan. Nah, cuman kadang-kadang kan kalau dia terlalu sekarang kan diet macam-macam. Kadang-kadang pokoknya yang
kelihatan sampai kurus banget atau gimana kan kita tidak pernah ngerti ya. Mungkin tidak terukur. Nah, itu yang jelas kalau apapun yang sudah pernah dijalani disampaikan saja. Jadi nanti kita bisa bilang oh ini nggak apa-apa atau ini mungkin bisa di stop dulu saat ini dan sebagainya. Mungkin Gitu. faktor lain dok seperti kecapean atau mungkin alkohol, rokok gitu Oh seperti iya, apa? kalau faktor-faktor lain pasti ada. Cuman kita tidak bisa, misalnya tadi yang paling gampang kecapean nih. Nah, kecapean kita naikkan ke nomor 1 dari faktor penyebab tidak hamil. Kalau misalnya memang, mohon maaf tadi yang saya bilang sperma yang tidak keluar ataupun di istri ada sumbatan, itu yang faktor pentingnya. Dia mau kecapean atau dia mau fit mungkin tidak bermasalah. Nah, jadi intinya oke, ada faktor X atau faktor lain, tapi cari dulu faktor utamanya. Yang tadi yang dasar itu bermasalah nggak? Kalau itu nggak bermasalah, lah mungkin kita bisa masuk ke yang lain, gitu, Mbak Rara. Gitu ya. Jadi ketika kita nanti sudah mulai konsultasi gitu ya, yang pasangan pria dan wanita ini konsultasi ke dokter gitu Yes. untuk menjalani satu program. Ini programnya ada apa saja sih kalau di RSI Restu Isbu ini? Jadi kami di Sragen, Klinik Fertilitas Indonesia ini tadi yang saya bilang perpanjangan dari Morula Pusat dari program kehamilan alami, artinya dengan mendeteksi kapan masa subur seorang wanita, kemudian kita berikan waktu kapan sebaiknya pasutri untuk berhubungan. Kemudian kalau misalnya ini belum berhasil, kita lakukan bantuan. Jadi berikan obat penyubur pada wanita sampai telurnya matang dan kira-kira untuk berhubungan kapan. Dan yang paling tinggi di Restu Ibu Sragen adalah inseminasi. Inseminasi itu kita membantu memotong jalan sperma yang tadinya keluar di vagina, kita masukkan ke dalam rahim. Jadi kita persingkat nih, gampangnya kita manjakan sperma ini supaya deketin telur yang sudah matang, sudah masak. Nah, itu yang bisa kami lakukan di sini. Dan kalau misalnya memang ini sebaiknya bayi tabung, kami berikan rujukan ke Morula Yogyakarta. Jadi kami di sini jadi beda ya dok ya antara inseminasi dan juga bayi tabung itu beda ya. Jadi beda prinsipilnya adalah inseminasi adalah memasukkan sperma. Sedangkan bayi tabung adalah memasukkan embrio. Sperma itu artinya belum menjadi nyawa untuk sebuah embrio karena dia itu kan bakalnya seorang laki-laki. Dia membawa genetik yang kita dekatkan ke telur. Kalau telurnya itu salurannya lancar, tidak buntu. Tapi kalau bayi tabung, pembuahan itu dilakukan di laboratorium. Jadi sperma dimasukkan, ini lebih dimanjakan lagi, sperma dimasukkan ke dalam telur, kemudian menjadi embrio, saat harinya tiba dimasukkan ke dalam rumahnya, yaitu rahimnya ibu. Nah, nanti kalau sudah, itu kita, kalau bayi tabung lebih bisa memilih. Jadi, katakan, satu wanita ini mendapatkan 10 embrio atau 12 embrio. Nanti akan dicek. Oh, dari 10 embrio ini tadi yang saya bilang, kalau usia semakin tinggi, tingkat kelainan kromosom pada embrio akan meningkat. Kita akan bisa memilih, oh ini jelek. Oke, yang jelek tidak usah dimasukkan. Oh gitu. Yang dimasukkan yang benar-benar embrio yang good atau yang bagus. Tapi kalau pada inseminasi itu masih proses natural. Jadi pembuahannya di dalam saluran telur. Jadi terus terang kalau inseminasi kita tidak bisa memilih seperti bayi tabung. Jadi makanya orang-orang yang pasangan yang meminta inseminasi pun kita sudah sampaikan dulu. Kira-kira nanti resikonya untuk terjadi ini sekian persen. Jadi kalaupun terjadi kita udah siap. Gitu. Makanya kalau kadang-kadang kembar 3, kembar 4 pada bayi tabung itu lumrah karena emang yang dimasukkan embrionya 3 dan itu kan kadang-kadang tidak semua nempel. Beda dengan inseminasi. Inseminasi kita tujuannya adalah menghasilkan satu kehamilan yang tunggal yang sehat. Syukur-syukur bisa 2 kalau kanan kiri telurnya pas besar dan bisa dibuahi. Gitu ya. Tapi itu pun kita sudah ada ancer-ancernya. Kalau kita mendapatkan sampai 4 telur kanan kiri itu besar semua, kita tidak boleh memaksakan inseminasi. Tapi kalau misalnya pasien meminta, kita sampaikan inform consent, kemungkinannya sampai kembar 4, kembar 3 itu dengan segala resiko. Karena mungkin ini kan kalau orang Indonesia, kalau bayinya kembar semakin senang. Tapi kalau untuk sisi medis, dengan semakin banyak janin di kehamilan kembar akan lebih beresiko, Mbak Rara. Itu yang konsekuensinya saja, gitu Mbak Rara. Ini berarti kalau di bayi tabung bisa request dong?
Gini, kalau bayi tabung itu prinsipnya adalah tadi cek kromosom genetik, ini bagus, ini jelek, ini cacat atau ini tidak cacat. Bonusnya kita mendapatkan informasi kromosom XX yaitu kromosom perempuan atau kromosom XY atau laki-laki. Jadi bukan tujuan utamanya tahu laki atau perempuan. Jadi tujuan utamanya adalah melihat ada kecacatan enggak kalau bayi tabung nih ya. Nah, kalau pada inseminasi untuk untuk pemilihan gender itu biasanya memang ada proses pencucian sperma. Jadi sperma itu yang kita cuci. Sperma itu ada dua, sperma laki dan sperma perempuan. Sperma yang bawa kromosom X dan Y. Nah, nanti kita ada medium yang lebih oke yang sperma Y atau lebih oke sperma X. Tapi itu pun nanti setelah anak kedua. Tapi kalau anak pertama yang penting terjadi kehamilan. Jadi kita juga tidak bisa nyampaikan 100% pasti laki, 100% pasti perempuan karena pembuahan itu kan banyak faktor begitu. Iya. Berarti kalau request, "Dok, besok saya pengennya nih kembar 2 laki-laki." Kemudian saat mau inseminasi atau saat embrio transfer atau di bayi tabung itu semua harus kita sampaikan dulu Mbak Rara. Yang penting konsekuensinya kehamilan kembar itu seperti ini. Ya kira-kira pasangan ini siap enggak? Karena kan ya pasti akan terjadi banyak konsekuensi medis yang mungkin tidak seperti kalau kehamilan tunggal gitu. Gitu ya. Nah, ini cukup menarik bahasan kita ya. Pengen nanya lagi, tapi ternyata ada yang ikut bergabung di WhatsApp nih, Dok. Oke. Kita buka untuk WhatsApp-nya dulu. Selamat siang, Mbak Rara dan juga Dokter Oni. Ya. Saya pernah operasi tuba falopi sebelah kiri. Apakah bisa saya hamil alami dari Ibu Diana di Candi Asri? Monggo silakan, Dokter. Oke, jadi untuk kehamilan dari saluran telur yang salah satunya sudah dipotong atau salah satunya tersumbat, kan hampir mirip ya, itu terjadi kehamilan spontan di saluran telur yang sisi satunya itu masih bisa dimungkinkan. Nah, biasanya lebih besar kemungkinan kehamilan itu jika telur yang matang dari sisi yang masih ada. Jadi kalau misalnya sisi yang tersumbat ataupun sisi yang sudah dipotong kok besar, nah mungkin akan kecil. Nah, di literatur dikatakan saluran telur itu tidak terfix hanya satu sisi, tapi dia bisa seperti gerakan melambai. Tapi memang yang lebih masuk akal adalah kalau misalnya yang masih sisa sebelah kiri, dia harus bisa membesarkan dari yang kiri. Nah, itu kalau alami kan ganti-gantian. Tiap wanita itu bulan ini dia yang ovulasi dari indung telur kiri, bulan depan dari indung telur kanan. Nah, itu variatif. Jadi kalau misalnya memang masih ingin hamil alami dan bisa mengetahui menstruasi yang teratur kuncinya tadi, bisa menghitung masa subur dari menstruasi, berhubunganlah di masa subur. Ya, kita kalau ngomong persentasenya berapa, kalau hamil alami masih 2 saluran telur itu pun persentasenya kalau udah melebihi setahun 4-7%. Jadi nggak tinggi. Jadi ya memang harus, tadi saya bilang berhubungan itu pun harus sering teratur dan kalaupun gagal coba lagi seperti itu. Gitu ya. Maju terus pantang mundur Bu Diana. Tapi untuk lebih detailnya mungkin harus datang ke dokter dulu ya. Ya, kalau memang mau melihat saluran telur mana, indung telur mana itu kita nanti cek dari pengusahaan USG tadi yang saya bilang. Bisa datang ke RSI Restu Ibu Sragen Bu Diana ya, biar nanti bisa cek lagi seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa dibantu sama Dokter Oni. Nah, selanjutnya Dokter, selamat siang Mbak Rara dan narasumber. Saya pernah program hamil, diberi banyak vitamin dan obat, akhirnya berat badan saya tuh naik drastis dan tidak hamil. Dan sekarang saya disuruh diet supaya BB turun. Baru program lagi. Jadi capek Dok katanya. Adakah program yang nggak bikin gemuk? Ini dari Bu Ani di Karangmalang. Oke, jadi memang terkadang obat-obatan penyubur tadi memang ada yang memberikan side effect atau efek lain ke retensi cairan, kemudian seolah-olah pasien merasa badannya lebih gemuk. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa menstruasi teratur yang kita pegang tadi, berarti dia bisa ovulasi nih. Nah, ovulasi itu sebenarnya kan subur. Nah, jadi kalau program hamil yang nggak bikin gemuk, tentunya intinya antara pola keseharian itu yang perlu kita telusur lagi. Jangan-jangan dia memang aktivitasnya sedentary atau mungkin
jarang beraktivitas yang cukup membakar kalori, ataupun pola makannya kita lihat lagi. Jadi mungkin tidak melulu dari obat-obatannya. Gitu Nah, ya. Bisa jadi dari yang dari lain. pola-pola ya. lain. Jadi kalau misalnya obat-obatan yang untuk menghasilkan program kehamilan alami, biasanya kan perangsang supaya hormon itu supaya telur itu bisa membesar, dan itu kan biasanya kita pantau. Oh, dari ukuran telurnya tiap hari pertengahan siklus haid itu bisa besar enggak? Kalau bisa besar, oh berarti responnya bagus. Nah, kalau misalnya memang tadi yang saya bilang, ibu mau nurunin berat badan untuk istirahat sebentar dari program, boleh-boleh aja. Jadi nanti ibu sudah siap, kira-kira beratnya enggak usah sampai ideal lah. Kalau sudah bisa turun, jadi nggak usah membayangkan turun harus 10 kilo gitu misalnya. Jadi kadang-kadang stres sendiri ya, harus benar-benar kurus. Nah, jadi yang penting ada progres turun berat badan, bakar kalori, dan dietnya juga harus yang betul. Jadi kan belum tentu orang yang makan banyak gizinya cukup. Jadi kalori besar belum tentu gizinya tercukupi. Bisa saja kalorinya banyak tapi malnutrisi. Nah, ini yang perlu mungkin kita modifikasi. Jadi kalau misalnya nanti memang memerlukan untuk masalah diet, untuk pola berat badan, nanti kita bisa konsulkan ke ahli gizi juga. Jadi kalau misalnya memang untuk pola program hamil yang nggak bikin subur, tergantung ke aktivitas kita sehari-hari. Jadi pola hidup sehari-hari seperti apa jadi bukan gitu. terus karena obatnya gitu. Tapi kan kadang-kadang gara-gara program kehamilan jadi gemuk gitu. Nah, ini kita lihat lagi apakah benar nih gara-gara obat itu saja gitu. Mungkin perlu Nah, dipelajari lagi, pelajari gitu, lagi, ya. dicek lagi gitu. Ya, Mungkin ya. karena saking pengen punya anaknya jadi stres, dia makan terus. Berlebihan, perutnya gemuk, tapi begitu kita cek dari tes laboratnya negatif, tidak hamil, di USG juga tidak ada, itu ada juga. Jadi dia seolah-olah karena kepingin sekali sampai mual muntah 7 bulan, tapi begitu dicek ini tidak ada kehamilan, dan itu bisa dijelaskan satu keadaan kelainan hormonal pada wanita yang dinamakan PCOS atau PCO. Nah, itu kadang-kadang dia nggak mens dalam waktu panjang, tapi dia saking pengennya hamil tuh, ini saya hamil dong. Tiba-tiba datang, saya udah 7 bulan hamil waktu loh, ini nggak hamil bu. Gitu kadang-kadang seperti itu. Nah, itu kita seperti ini, nah gitu-gitu. Ya, nih ada lagi dokter. Selamat siang dokter. Tadi Ya. disampaikan bahwa umumnya 35 tahun ya. baik untuk hamil. Ya. Kalau pengalaman dari Morula, umur pasien paling tua yang berhasil tuh berapa dokter? Nah, kalau misalnya saya sendiri, jadi kalau misalnya di Resto Ibu Sragen untuk saat ini, kalau mendapatkan pasien yang tiba-tiba hamil spontan umur lanjut, artinya di atas 35 itu paling tua 49 tahun ada. Tapi ini hamil spontan ya. Artinya tidak dengan program. Nah, tapi untuk pasien-pasien yang program kehamilan di Morula kemarin ada yang sampai umur 41. Kebetulan yang kami tangani, jadi dia program ke bayi tabung ke ke Morula Jogja atau ke Morula Jakarta, tapi kan setelah itu kan dia untuk check up kehamilannya kembali ke Sragen. Nah, jadi kayak waktu sampai lahiran kan di Resto Ibu. Nah, kadang-kadang ya kita setelah dari center bayi tabung tadi mengatakan oke, ini kehamilan yang tidak bermasalah, kita kembalikan lagi ke daerahnya. Nah, itu kita menemukan ada yang sampai 41, 42 seperti itu. Cuman tadi yang kita itu benar-benar ketat. Jadi kemungkinan ada tadi yang gangguan kromosom ataupun sampai kegagalan. Karena misalnya pun dia itu gagal di awal, bisa saja dia keguguran di trimester 1, tidak sampai ke lahiran. Jadi dia terseleksi di trimester 1. Kalau dia survive sampai trimester 3, mungkin tadi yang saya bilang, mungkin yang paling ringan adalah Down syndrome. Dia mungkin lahir tapi mungkin ada gangguan di kognitifnya, kayak gitu, seperti itu. Gitu. Oke. Nih, yang selanjutnya dokter. Ya. Selamat siang Pak Dokter, Mbak Rara. Saya Ibu Yanti di Sragen. Ya. Dok, batasan usia wanita bisa hamil sampai usia berapa? Apakah hamil di usia 40-an untuk anak kedua aman ya dok? Terima kasih. Dari Oke. Ibu Yanti di Sragen. Jadi intinya kalau tadi umur yang kita pegang di atas 35 tahun selama masih bisa menstruasi, berarti masih ada ovulasi, bisa.
bisa hamil. Tapi kalau apakah hamil ini akan berkualitas pasti dengan baik, itu yang kita ngomong apa adanya. Angkanya akan menurun kualitasnya. Bisa jadi dia keguguran. Bisa jadi sampai kalau dia survive pun dia ada kelainan tadi yang paling ringan seperti yang saya katakan Down syndrome. Jadi kalau katakan 40 tahun mau program, selama ibu memenuhi kebutuhan nutrisi yang bagus dan yang esensial sebelum hamil, ya insya Allah kita bisa mencukupi. Kalau nanti program berhasil, mudah-mudahan genetik ibu yang udah disiapkan 6 bulan sebelumnya atau 3 bulan lah minimal, dan suami yang mungkin juga sudah disiapkan, akan melebur jadi satu menjadi genetik embrio yang bagus nih, calon bayi yang bagus. Tapi kalau misalnya kita tidak ada persiapan, mungkin banyak penyulit atau mungkin banyak kejadian keguguran di awal-awal kehamilan, atau mungkin nanti berhasil tapi dengan ada kecacatan yang minimal atau yang lain tuh. Jadi kita kalau ngomong sekarang tuh untuk persiapan minum nutrisi atau minum vitamin sebenarnya kapan sih? Begitu hamil apa sebelumnya? Nah, kita bilang sebelum hamil. Jadi 3 sampai 6 bulan itu kita persiapan namanya 1000 hari pertama kehidupan, itu sebenarnya dari sebelum kita menikah. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibu merasa saya 40 tahun pola makan anak kedua, Dok. Oh iya. Anak kedua ini. Betul, pola makan saya mungkin tidak terlalu oke. Nah, suplementasi untuk ibu menjadi jawabannya supaya nanti begitu masuk ke program kehamilan, membesarkan telur dan tadi sebagainya, mudah-mudahan jadi embrio yang baik. Dan keduanya juga nih pola tidur, pola istirahat, pola diet dan aktivitas harian supaya benar-benar match sama sisi medisnya gitu. Jadi caranya untuk Bu Yanti tadi lebih Sebenarnya baik dipersiapkan konsultasi dulu. aja Oke. gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dipersiapkan dulu, Dok saya takut nih 40 tahun tetangga-tetangga atau saya pernah ada pengalaman ada yang seperti ini. Nah, oke, kalau ibu tidak mau seperti ke sana, ibu memang berisiko, tapi tidak semua pasti. Jadi, apakah yang hamil 40 tahun pasti terjadi tadi kecacatan yang kita bilang tidak. Jadi bisa saja dia tidak terjadi tapi dengan persiapan yang matang gitu. Jadi sebelum hamil juga dipersiapkan, betul. selama kehamilan juga dipersiapkan begitu Iya, ya. Ya betul. begitu Bu Yanti yang ada di Sragen. Siap. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir tadi dokter. Tanpa Oke. terasa nih waktu itu udah habis dan Oh iya. jadi yang terakhir dokter untuk closing statement seperti apa nih Dokter Oni? Oke, jadi saya mau closing statement untuk kali ini kan kita temanya bagaimana cara mengetahui kesuburan pria dan wanita ya. Jadi untuk take home message atau closing statement-nya bahwa usia tadi yang saya tekankan itu sangat berpengaruh, baik faktor istri maupun faktor suami. Batas kesuburan bisa mulai menurun tadi 35 tahun untuk perempuan, karena dia akan berhubungan dengan jumlah dan kualitas sel telur yang akan dibuahi. Nah, selama masih ada sel telur, harapan untuk hamil itu masih ada. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan itu, dan pemeriksaan dasar harus ditekankan lagi. Jika belum berhasil hamil, kira-kira faktor suami atau faktor istri yang perlu kita cari penyebabnya. Nah, nanti program kehamilan yang cocok untuk pasangan suami istri ini mengikuti. Oh, kira-kira dengan jumlah sperma sekian juta, gerakan sperma yang seperti ini, sebaiknya program hamil alami atau diperbaiki dulu atau naik kelas ke inseminasi. Atau tadi yang saya bilang keadaan-keadaan yang sperma yang tidak muncul, berarti kita bisa switch ke bayi tabung. Jadi program kehamilan mengikuti hasil pemeriksaan dasar. Nah, itu nanti yang kita sampaikan, dan untuk penutup intinya kita harus terus semangat dan ikhtiar, terus berdoa, dan kalau bisa jangan menunda program terlalu lama, karena resiko tadi yang saya sampaikan, genetik itu selama semakin bertambahnya usia akan semakin meningkat. Mungkin itu Mbak Rara. Semoga nanti yang menjadi terakhir, dokter, ya. nanti bisa ditambahkan untuk jam pelayanannya di RSIA Oke. Arsibu seperti apa? Jadi nanti jam pelayanan. Jadi kalau di klinik fertilitas di Restu Ibu Sragen ini tadi yang saya bilang, saat ini kami khususnya untuk praktek dengan saya konsultasi dengan Dokter Oni itu di hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya, dan hari Sabtu. Bisa pagi dan bisa sore.
Pagi jam? Paginya mulai jam 8, sore mulai jam 4 sore. Oh gitu. Kemudian nanti untuk pasien-pasien yang sudah terprogram mungkin di hari Selasa atau di hari Kamis kita bisa melanjutkan seperti tadi pemantauan kapan sudah matang. Jadi tidak terpanjang di hari itu. Nah, nanti saya dibantu oleh bidan Wulan untuk setelah konsultasi kira-kira untuk janjiannya bisa di hari apa, jam berapa nanti kita dengan WA kita sampaikan. Ini diingatkan. Jadi di klinik fertilitas Restu Ibu Sragen ini Pak Sutri akan dimudahkan dengan diingatkan oleh Bu Bidan Wulan untuk ini Ibu saatnya periksa untuk USG lagi. Ini Bapak saatnya periksa sperma. Ini Bapak saatnya konsul dengan dokter andrologi. Ini saatnya Ibu suntik pematang telur. Nanti jadi Ibu nggak dibiarin sendirian. Jadi Ibu akan diingat. Betul, Ibu didampingi sampai nanti misalnya sampai inseminasi. Oke, nanti inseminasi hari H-min berapa Bapak harus siap-siap untuk mengeluarkan sperma di laboratorium. Nah, seperti itu nanti akan ada pengingatnya, memorinya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk program kehamilan. Jika sudah terprogram, berikutnya akan di follow up oleh bidan kami, bidan Wulan untuk program selanjutnya kapan harus datang, kapan harus tindakan. Begitu, Mbak Rara. Semoga berhasil nanti ya, Dok ya. Amin. Gitu mudah-mudahan membantu di Sragen khususnya dan sekitarnya. Baik, terima kasih untuk Kepala Instalasi Klinik Fertilitas Indonesia RSIA Restu Ibu Sragen, Dr. Oni Wiratama SPOG untuk waktunya hari ini, Dokter. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih. Demikian mitra Budi dan pendengar Ngopi Sore, ngobrol pintar soal reproduksi. Ini edisi hari 2021 dengan tema bagaimana cara mengetahui kesuburan pria dan wanita bersama RSIA Restu Ibu Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Ngopi Sore edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Jauh sekali rumahmu, kangen, rindu, semua ada, selalu ada untukmu kekasih. Ku kayu, sepeda, kumbangku, ku berhayal, andai dapat mengantarkanku sampai ke rumahmu. Ku ingin menikmati sepenggal malam ini. Ku tak tahu adakah dayaku, seandainya aku bisa terbang, kan ku jalan engkau kekasih. Seandainya aku bisa terbang, kan ku gapai engkau kekasih, dan ku peluk engkau sungguh untuk selamanya. Selamanya.
Sepekan malam ini ku tak tahu adakah dayaku. Seandainya aku bisa terbang, kan ku jalan engkau kekasih. Seandainya aku bisa terbang, kan ku gapai engkau kekasih. Seandainya aku bisa terbang, kan ku jalan engkau kekasih. Seandainya aku bisa terbang, dan ku gapai engkau kekasih, dan ku peluk engkau sungguh untuk selamanya. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.